Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pelatihan tentang videografi. Videografi adalah teknik untuk pembuatan video atau gambar bergerak. Barangkali yang mungkin sekarang lagi ngetren bikin konten di YouTube, atau bikin dokumentasi, atau bikin film pendek, dan yang lain-lainnya. Videografi sangat penting. Kenapa? Karena eh, kita harus tahu bagaimana pengambilan gambar yang bagus supaya hasilnya pun juga bagus dan layak ditonton. Nah, sebelum kita mulai kepada teknik videografinya, kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis kamera, terutama kamera video. Bisa saja kita menggunakan alat yang sangat sederhana untuk pengambilan video. Kita mengenal alat video untuk pengambilan gambar video itu handycam. Ya, handycam pada tahun 90-an, 2000-an itu handycam sangat sangat top istilahnya ya, karena itu adalah kamera yang khusus memang buat membuat video. Handycam itu menggunakan kaset karena masih belum digital seperti sekarang ini, sudah menggunakan memory card. Nah, di samping kita mengenal handycam, kita juga tahu adanya kamera apa, GoPro misalnya, atau kamera action cam, atau kamera handphone, atau kamera DSLR, atau ya kayak begini ini kamera-kamera yang auto yang sangat mudah dipergunakan untuk pengambilan gambar, terutama gambar video, itu dengan hasil yang lumayan, hasilnya cukup bagus ya. Dari berbagai macam jenis-jenis kamera, hal yang perlu diperhatikan ya, kita yang pertama bahwa gambar itu harus fokus. Artinya gambar fokus, gambarnya tidak ngeblur, tampak jernih, tampak bersih. Itu. Nah, untuk membuat gambar yang bersih dan jernih, yang perlu diperhatikan pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan adalah diutamakan ada pada objek. Kalau misalnya kita mengambil sebuah benda, binatang, hewan misalnya, itu posisinya harus terang yang ada di binatangnya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu hindari cahaya dari belakang atau yang disebut dengan backlight. Karena apa? Karena kalau ada cahaya dari belakang, cahaya itu akan melawan dari lensa kamera yang kita punya ya. Baik itu kita menggunakan kamera HP ataupun kamera apapun kameranya, kalau misalnya cahaya dari belakang, itu kita tidak akan pernah mendapatkan gambar yang terang pada objeknya. Kalau bisa adalah cahaya dari depan atau dari belakang kamera. Jadi misalnya kita kamera di sini, cahaya harus dari sini. Cahaya matahari boleh, atau cahaya lighting, atau cahaya lampu ruangan, itu harus searah dengan kameranya. Maka kita akan menghasilkan gambar yang terang, gambar yang bersih. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita ambil adalah gambar itu tidak blur ya, atau gambar itu jernih. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dari sebuah gambar video adalah goyang. Jadi jangan sampai bentuk gambarnya itu goyang ya, karena itu juga akan mengganggu atau tidak akan kita dapatkan objek yang bagus ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak goyang atau gambarnya itu tidak bergerak-gerak ya? Yang pertama bisa kalian gunakan tripod ya, tripod. Kemudian bisa juga kalau misalnya ada talinya seperti ini, kalau kita gunakan kamera yang seperti ini, kita bisa menahan posisi begini. Ini kita tahan kencang begini. Nah, kemudian posisinya kita ini. Nah, kita luruskan pada objek. Nah, pada saat kita bergerak untuk mengambil gambar yang di sebelahnya, kita tinggal ngarahnya begini. Tidak perlu kita harus bergerak begini karena akan goyang juga. Tapi kalau udah posisinya udah kuat seperti ini, menggunakan strap ini, kita tinggal bergerak gini aja. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu untuk menghindari gambar yang goyang. Kecuali hanya goyang atas bawah sedikit, dalam editing nanti masih bisa
bisa diakali ya. Artinya kita bisa menggunakan stabilizer gitu. Itu bagaimana cara kita membuat gambar supaya tidak goyang. Yang ketiga, gambar tidak gelap. Gambar tidak gelap itu artinya kita jangan memaksakan diri untuk mengambil gambar di tempat yang gelap. Ya. Karena apa yang ada di monitor kamera biasanya juga itu tidak seterang dengan aslinya. Hanya di monitor aja terlihat ada cahaya-cahaya sedikit. Begitu dimasuk di editing, dia kan gelap sama sekali. Kalau sudah gelap, itu sulit membuat menjadi terang. Karena nanti akan muncul bintik-bintik di seputar kiri kanan gitu, akan ada muncul bintik-bintiknya. Nah, itu. Nah, yang keempat, gambar yang sempurna, gambar video yang sempurna, itu adalah posisi gambar. Itu harus berada di tengah-tengah. Perlu diperhatikan di monitor ya, teman-teman. Atau kalian semua kalau mau bikin video ya, itu dilihat dulu di monitor. Jarak atas, jarak bawah, jarak samping kiri dan samping kanan. Jangan sampai kita menggunakan kameranya terlalu begini atau terlalu begini. Memang di monitor seperti di tengah, padahal itu bukan tengah. Ya, yang paling bagus adalah perhatikan batas atas, jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat, nanti kepotong. Bawah juga gitu. Nanti kalau misal tidak pas di tengah-tengah posisi seperti ini, tidak pas tengah begini, nanti kaki bisa lebih besar terlihatnya, atau kepala bisa menjadi lebih besar dari badannya, dan itu menimbulkan atau kita akan mendapatkan gambar yang tidak proporsional. Nah, kemudian kalau kita mengambil video dengan orang yang terlalu banyak itu, dan kita tidak menjangkau gambarnya, misalnya kurang jauh atau dan yang lain-lain, nggak apa-apa kita ambil dekat, tapi kita selalu bergerak dari kiri ke kanan sampai dapat semua gambarnya. Balik lagi. Sekarang kalau kita membuat video musik misalnya, caranya mengambil satu lagu itu tidak bergerak dari satu objeknya, itu misal penyanyinya itu tidak bergerak, udah begini aja, kita pakai tripod boleh aja, yang penting ini nggak bergerak, satu lagu full. Nah, itu nanti akan menjadi video utamanya dengan posisi yang tetap di situ-situ saja. Jadi penyanyi tetap bernyanyi, kamera tetap statis di situ. Nah, yang kedua, kita membuat close. Dari setelah berdiri, kita ambil jarak jauhnya ya, atau disebut dengan wide-nya. Yang kedua adalah kita close. Ambil, itu juga jangan putus lagu, walaupun nanti kamera goyang-goyang di tengah nanti bisa dipotong. Yang penting kita bergerak aja, bergerak ngambil gambarnya, ngambil gambar penyanyinya. Terus kalau misalnya ada dua-duanya mesti keambil ya. Setelah itu baru kita ambil posisi bebas. Nah, pada posisi bebas juga tidak putus. Kenapa lagu tidak putus walaupun kameranya nanti akan berpindah dari sana sini ke sana sini? Karena biasanya kita kalau menggunakan gambar musik, video musik, itu biasanya kita hanya menggunakan single kamera atau hanya satu kamera. Ya, kenapa tidak putus? Itu untuk mempermudah pada saat editingnya. Yang penting suara lagu terekam di kamera, kemudian gambar dari mulai gambar utamanya yang tidak bergerak tadi, kemudian dengan yang close up-nya, kemudian dengan gaya bebasnya. Itu pada saat editing nanti bisa diatur bagaimana, apa yang mau kita ambil, apa yang perlu diambil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalaupun ada kurang di sana sini, minta maaf. Terima kasih. Saya Cak Munir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.